Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai estimator parameter tak bias atau unbiased ya. Jadi salah satu sifat estimator atau penduga parameter yang baik itu dia harus tak bias ya. Oke. Jadi ada 3 sifat estimator parameter yang baik. Yang pertama yaitu tak bias atau unbiased, kemudian yang kedua yaitu efisien, dan yang ketiga yaitu konsisten. Ya, yang pertama tak bias atau unbiased. Suatu estimator parameter dikatakan dia tak bias atau tak bias ya, bila nilai ekspektasi atau nilai harapan dari estimator tersebut itu sama dengan nilai parameter yang sesungguhnya. Ya, jadi ini misalkan D topi merupakan estimator parameter dari D, ya, dia dikatakan tak bias jika ekspektasi dari D topi itu sama dengan D. Ya. Kemudian yang kedua efisien. Ya, jadi estimator parameter yang baik dikatakan efisien itu bila dia mempunyai varian terkecil daripada estimator parameter yang baik. Kemudian yang ketiga konsisten. Konsisten di sini artinya semakin banyak sampel yang digunakan, maka nilai estimator parameternya itu mendekati nilai parameter yang sesungguhnya. Begitu. Nah, kemudian di sini saya memberikan contoh. Contoh ini saya ambil dari bukunya Levy and Michaud tahun 99 ya. Bukunya berjudul Sampling and Method Application ya. Jadi ini salah satu buku yang biasanya menjadi rujukan ketika kita belajar metode survei sampel. Nah, ini ada tabel sekolah, ada 6 sekolah yang menjadi populasi, kemudian nantinya akan diambil sampel sebanyak 2 sekolah ya. Kemudian di sini ada jumlah siswa untuk masing-masing sekolah. Lalu kemudian di sini ada data siswa yang tidak diimunisasi campak ya. Kemudian ini ada proporsinya. Nah, proporsi ini diperoleh dari total ini ya dibagi dengan jumlah siswanya. Misalkan di sini 0,068 itu diperoleh dari 4 dibagi 59 ya. Nah, di sini kita lihat total keseluruhan, jumlah keseluruhannya siswa yang tidak diimunisasi campak itu sebanyak 30 ya. Maka kita notasikan, kita simpulkan di sini sebagai D atau X besar ya, di mana X besar ini merupakan total populasinya begitu. Nah, kemudian di sini ada data ketika kita akan mengambil 2 sampel tadi ya, maka berarti ini kombinasinya ya, kemungkinan yang muncul itu ada sampel sekolah 12, kemudian 13, 14, 15, 16, kemudian ada 23, 24, 25, 26, kemudian ada 34, 35, 36, 45, 46, dan 56. Jadi kemungkinan 2 sekolah yang muncul ini diperoleh dari 6 sekolah ya. Jadi totalnya 6 sekolah, kemudian akan diambil 2 sekolah, maka kemungkinannya ada berapa? 15 ya. Oke. Nah, kemudian dari kasus ini bisa kita ketahui N besarnya itu total populasinya itu ada banyaknya sekolah di sini yaitu ada 6, kemudian N kecilnya banyaknya sampel sekolah ada 2, kemudian X besarnya total populasinya itu 30 ya. Jadi total populasi atau total siswa yang tidak diimunisasi campak. Kemudian di sini ada X kecil aksen atau ini adalah estimasi untuk total populasi ya, atau di sini D topinya. Kemudian ada T besar, di sini diartikan sebagai banyaknya kemungkinan sampel sekolah yang terpilih ya. Jadi berarti ini ada berapa? Kemungkinannya ada 15 ya, 15. Kemudian di sini ada PI. Jadi PI ini merupakan peluang diperolehnya nilai estimasi total populasi ke I. Begitu ya, dia dirumuskan dengan FI dibagi dengan T besar. Nah, kita lihat ini ada
kolom D atau X aksen di sini adalah estimasi total populasinya ya. Untuk ketika kita peroleh 2 sekolah. Jadi untuk masing-masing kemungkinan ada 2 sekolah ya. Misalkan untuk ketika ada sekolah 1-2, maka berarti kemungkinan jumlah estimasi jumlah populasinya itu 27 gitu ya. Nah, selanjutnya dari tadi tabel yang ini ya, tabel sampel yang mungkin begitu ya, possible samples begitu. Kemudian kita bisa lihat sampling distributionnya, distribusi dalam pengambilan sampelnya di sini ya. Nah, kita ringkas. Jadi kan bisa kita lihat di sini ya, yang 20 yang totalnya estimasi totalnya 21 itu ada 1, 2, ada 2 kan. Nah, berarti selanjutnya, nah di sini yang 21 itu frekuensinya ada 2. Kemudian tadi ada 18 ada 1 ya, diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar sampai dengan 45 itu frekuensinya ada 1 gitu ya. Nah, maka berarti frekuensi relatifnya itu berarti untuk yang estimasi totalnya 18 itu di sini 1/15. Jadi 1 diperoleh dari frekuensinya ke I itu FI, kemudian dibagi dengan T besar. T besar itu tadi adalah kemungkinan sekolah yang terpilih begitu ya, dari 15 ya, 1/15. Kemudian ini berarti 2/15, 2/15, 1/15 dan seterusnya begitu. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah D topi, estimasi total populasinya tadi itu merupakan estimasi parameter yang baik, estimator parameter yang baik ya, yang tak bias. Nah, kita akan membuktikan. Di sini ekspektasi dari D topi itu sama dengan sigma dari DI topi dikali dengan PI ya. Ini ya. Jadi dari rumus ini maka berarti kita bisa peroleh di sini ya, DI topi atau XI aksennya ya, ini berarti 18 kemudian dikali dengan PI tadi dirumuskan dengan FI per T besar ya, atau frekuensi relatifnya berarti dikali dengan 1/15, kemudian ini 21 dikali dengan 2/15, kemudian ditambah 24 dikali dengan 2/15, ditambah 27 dikali dengan 1/15 sampai dengan 45 dikali dengan 1/15 ya, dijumlahkan kemudian diperoleh nilai 30. Nah, ternyata ekspektasi dari D topi ya atau X aksen itu sama dengan 30. Nilainya sama dengan nilai dari D sendiri ya. Tadi di slide awal itu kita telah menghitung nilai D atau total populasinya itu kan 30 ya. Ternyata sama dengan ekspektasi dari D topi. Nah, maka artinya D topi atau di sini X aksen itu merupakan estimator parameter yang tak bias, begitu ya. Nah, maka sehingga bisa kita katakan parameter tersebut, parameter D ini merupakan parameter yang baik atau yang dapat mengestimasi dari jumlah populasi yang sebenarnya. Nah, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.